Sebenarnya isu mengenai perang yang terjadi antara Iran dan Israel ini bisa di trace back di tahun 1970-an sejak terjadi namanya revolusi Islam di Iran ya. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Seminggu ke belakang berita mengenai konflik yang terjadi di Iran dan juga Israel begitu ya, ramai diomongin di sosial media begitu Sobat TCID. Kita rekaman di tanggal 24 Juni 2025 untuk episode kali ini. Ini kita rekaman di jam 1 siang by the way. Kalau misalnya Sobat Isi ID ngelihat timeline begitu ya, dari tadi pagi, di hari Selasa pagi sampai dengan Selasa siang ini tuh pemberitaan mengenai konflik ini benar-benar cepat gitu eskalasinya, pergerakannya benar-benar bisa dibilang sih tak tek gitu. Di pagi hari tanggal 24 waktu Indonesia begitu, Donald Trump mengatakan bahwa Iran dan Israel akan melakukan gencatan senjata begitu. Perdamaian dunia akhirnya terwujud. Kalau baca komen netizen sih bilangnya, oh ya udah, alhamdulillah, semoga benar-benar damai. Tapi ada yang bilang juga ini gara-gara pangkalan militernya US aja diserang nih sama Iran, makanya dia minta ceasefire begitu. Dan di jam 12-an siang begitu ya, ada sebuah portal berita baik di Indonesia ataupun di luar negeri menyatakan bahwa akhirnya televisi Iran menyatakan Iran siap untuk melakukan gencatan senjata begitu. Masih belum ada pemberitaan mengenai pemerintah Israel menyatakan seperti apa. Sebenarnya pemerintah Israel itu sempat membuat statement kalau mereka mau gencatan senjata on our terms gitu ya, pemerintahan Israel gitu statingnya. But ya, kita masih memantau banget isu ini, and for this episode kita bakal ngulik soal dan juga ngebahas soal konflik ini gitu ya. We never know what will happen in the future, but at least kalau misalnya emang teman-teman yang lagi dengerin sekarang gitu tuh di tanggal 26, 27, 28 gitu, at least in this situations tahu gitu sebenarnya situasi yang kita obrolin seperti apa. Ya, di Suara Akademia kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Ayu Anastasia Rahman. Beliau adalah seorang akademisi dari Universitas Bidang Mandiri Gorontalo. Halo Mbak Ayu, apa kabar Mbak? Halo, selamat sore Mas. Yap. Kabarnya baik, Alhamdulillah. Mas Syarif Ah, gimana? Baik ya? baik, baik. Agak capek sih lihat berita sebenarnya Huru hara ya di media ya? banget. Sampai hal-hal yang sifatnya lokal udah nggak sempat kepikiran gitu saking exposure soal berita tentang Iran Israel ini tuh muncul terus nih Mbak Ayu. Kepapar juga nggak nih Mbak dengan berita yang kayaknya di timeline kalau kita refresh muncul terus nih Mbak. Iya, to be honest, kalau sekarang saya tuh lagi posisinya lagi di Tokyo, Mas, Hmm, sedang mengikuti postdoktoral oke. di institusi namanya Institute of International Affairs di Jepang. Jadi lembaga think tank untuk foreign policy yang bekerja di bawah Ministry of Foreign Affairs. Hmm. Di Jepang pun isu ini menjadi pembahasan gitu. Bagaimana perubahan lanskap geopolitik dalam waktu yang sangat cepat sejak 13 Juni, operation demi operation itu kemudian diluncurkan satu sama lain antara Iran dan Israel. Tentu ini menjadi isu yang hangat. On top of that, kita punya isu seperti Sunni dan Syiah, apa namanya, empathize, Muslim country empathize on the issue. Kita juga punya apa namanya, sentimen racism, Arab versus Israelians. Ini menjadi sebuah diskusi yang sangat-sangat multifaceted menurut saya untuk kita bisa ikuti sebagai penonton ya. Tapi nih Mbak Ayu, mungkin aku bukan orang yang terlalu mengikuti sejarah begitu ya, apalagi khusus geopolitik gitu. Mungkin itu kayak di jauh dari jangkauanku begitu. Maybe beberapa yang dengerin juga merasakan hal yang itu nih Mbak Ayu. Bisa dijelasin nggak sih Mbak, mungkin sejak historically kenapa akhirnya Iran sama Israel ini berkonflik gitu? Karena kan ada yang bilang bahwa orang-orang di sosial media sih nge-tweet ini tuh bentuk Iran mendukung Palestina karena Israel udah lumayan jahat gitu melakukan genosida di sana, akhirnya Iran mencoba untuk membantu Palestine begitu. Atau sebenarnya ada sejarah-sejarah historical antara Iran dan juga Israel yang mungkin sebenarnya orang nggak sempet ngeh gitu karena Israel ini kan kayaknya kasus yang ngomongin soal genosida melibatkan senjata untuk perang gitu kan terlalu sering gitu ya Mbak beritanya lately gitu. Historically mungkin gimana nih Mbak dua negara ini Mbak? Oke, ini menarik sekali. Sebenarnya isu mengenai perang yang terjadi antara Iran dan Israel ini bisa di trace back
di tahun 1970-an sejak terjadi namanya revolusi Islam di Iran ya. Iran Hmm. sendiri sebelum pemimpin revolusioner yang namanya Ayatollah Khomeini itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang bernama Muhammad Reza Pahlavi itu ya. Ya, Dan beliau adalah tokoh yang cukup pro Barat dan sangat-sangat dekat dengan Israel. Namun karena pada saat itu terjadi pergerakan revolusi yang dimotori oleh Ayatollah Khomeini yang sempat mengungsikan diri dan kemudian kembali ke tanah Iran ketika Pahlavi kemudian jatuh. eh, Kemudian Iran menjadi negara Republik Islam lah, ceritanya seperti ya, itu. Setelah itu, tentu ada perbedaan ideologi yang berbenturan antara Iran dengan Israel ketika Iran berubah menjadi Republik Islam. Saat itu kemudian Khomeini memutuskan hubungan diplomatik antara Iran dengan Israel. Alasannya selain karena berbenturan ideologi, juga karena melihat adanya simbol imperialisme. Jadi Israel dianggap sebagai simbol penjajahan terhadap umat Muslim gitu ya. ya, Jadi itu mungkin menjadi salah satu faktor, tapi bukan menjadi faktor utama kenapa Iran begitu membenci Israel. Ada benturan ideologis di sana, ada ada spirit anti Barat yang memang mencoba untuk digaungkan oleh Ayatollah Khomeini, dan itu jelas gitu karena pada masa Pahlavi itu ketimpangan ekonomi, kesenjangan, diskriminasi itu juga terjadi di domestik gitu. Jadi ya, ada spirit revolusi lah gitu. Perubahan kubu gitu ya. ya. Seperti itu kira-kira secara sejarah. Jadi sebenarnya ini bukan masalah yang baru-baru ini muncul ya, Mbak. Emang benar-benar kayak udah 50 tahunan yang lalu dong sebenarnya. Mhm. Mhm. Apa namanya, konflik antara Iran dan juga Israel ini ya. Mhm. I see. Iya, iya. Nah, kita berbicara soal konflik yang terjadi di awal pertengahan bulan Juni sampai dengan hari ini nih, Mbak, gitu. Mhm. Meskipun pengumuman Donald Trump bisa dibilang sih apa ya, menyatakan secara sepihak dan tanda petik begitu bahwa kedua negara sudah melakukan gencatan senjata, tapi kalau tadi pagi gitu, kalau misalnya ngelihat timeline sosial media di Selasa pagi begitu, em, Iran masih melemparkan misil dan Israel pun masih melemparkan misil begitu nih, Mbak. Eskalasi konflik yang benar-benar tegang nih di Iran dan juga Israel. Mbak Ayu ngeliatnya gimana nih, Mbak? Kita harus memahami dulu bahwa rasa amarah antara Iran dan Israel ini tidak hanya tenggelam di pemerintahan lampau, Hmm, tapi dia juga tumbuh seiring dengan dukungan Iran terhadap contohnya Hizbullah di Lebanon atau contohnya Hamas di Palestina ya, gitu ya. Ada kelompok-kelompok yang memang secara ideologi berbenturan dengan Israel dan tentu saja Amerika gitu ya. Kelompok-kelompok istilahnya sipil, militan sipil yang ingin ya, memberontak, mencoba mendumbangkan pemerintahan yang pro Barat gitu di negara-negara ini. Sehingga Iran misalnya pada saat itu mulai melatih atau mengirimkan dukungan terhadap kelompok-kelompok seperti ini, itu yang dianggap sebagai ancaman eksistensial dari sudut pandang Israel. Jadi Iran bukan hanya sekedar negara yang berbeda ideologi, tapi kemudian perlahan bertransformasi menjadi ancaman di kawasan. Jadi itu kita perlu ketahui, dan Israel adalah negara yang terbentuk memang karena sejarah yang begitu kelam menurut ya, versinya mereka. Jadi mereka ingin terus mengenforce yang namanya keamanan secara domestik maupun neighbornya. Dan Iran dianggap sebagai ancaman. Apalagi dengan adanya pengayaan uranium ya, atau pengayaan energi nuklir di betul. Iran ini menjadi isu yang bukan hanya hari ini teman-teman, tapi juga sejak revolusi itu terjadi, mulai ada deteksi gitu ya. Ternyata Iran mulai mengembangkan, dan di tahun 2022 memang betul ditemukan bahwa ada fasilitas pengayaan uranium di sana, dan Iran belum melaporkan. Namun sejak saat itu di follow up oleh sebuah lembaga internasional yang mengawasi nuklir untuk perdamaian, atau dinamain International Energy Agency gitu ya. Jadi tadi pertanyaannya seperti apa situasi yang sekarang? Hmm, Saya pikir kita harus mulai dulu ke tanggal 13 Juni pertama kali operation itu di ya, launch oleh
oleh Israel ya, yang dinamakan sesuai dengan bendera Iran di zaman Pahlavi, the Ya. Rising Lion, Operation Rising Lion. Banyak orang yang nggak tahu Rising Lion ini adalah simbol bendera Iran di zaman kepemimpinan Pahlavi sebelum Ayatollah Khomeini. Berarti kan Israel ingin mendapatkan setidaknya pemerintah yang sama dukungannya terhadap mereka gitu. Jadi mereka Ya. ingin kembali gitu, mengembalikan Iran ke zaman yang dulu. Jadi setelah itu terjadi, serangan pertama dijatuhkan atas alasan preemptive strikes, which is completely impossible di under international law, nggak ada yang namanya preemptive strikes. Kita bisa bicara tentang piagam PBB, bagaimana persyaratan sebuah apa namanya serangan bisa dijustifikasi dalam international law. Tapi yang terjadi memang sepantauan kami sebagai akademisi adalah serangan itu pertama dilakukan oleh serangan fisik ya. Ya. Tapi kalau saya bicara tentang perang bayangan atau Hmm. shadow war itu sudah terjadi sejak Iran memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel, penyadapan, pembunuhan ilmuwan, apa peretasan terhadap fasilitas nuklir, pengiriman virus yang bisa apa namanya mengganggu fasilitas nuklirnya itu sudah terjadi, penyanderaan dan lain-lain itu memang sudah terjadi, pengiriman drone misalnya sudah terjadi selama beberapa dekade, namun belum pernah ada kontak secara langsung. Ini pertama kali kita melihat adanya kontak secara langsung. Di tahun 2024 sempat ada gangguan oleh Iran terhadap kapal yang masuk di Laut Merah milik Israel, tapi um, kita juga melihat banyak fenomena seperti itu terjadi di berbagai negara, jadi itu Ya. bukan merupakan eskalasi yang prominent. Nah, prominennya kita lihat di Juni 2025, di mana mereka menyerang fasilitas utama, Israel menyerang fasilitas utama dari Iran, yaitu fasilitas nuklir dan juga barak-barak militer ya yang menjadi pusat kekuatan dari Iran juga. Konflik sudah berjalan selama 11 hari begitu ya, Mbak Ayu begitu dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 24, at least di posisi kita rekaman sekarang begitu, Mbak. Ini kan damage-nya lumayan gede begitu. Bahkan kayaknya negara-negara sekitar begitu ya, kita bisa ngelihat kayak tetangganya Iran dan juga Israel, negara-negara Middle East dan juga North Africa, itu sudah mengeluarkan statement kayak udahin kayak perangnya jangan sekarang begitu. Terus juga ngelihat gerakan dari negara-negara besar di G7 pun bilang bahwa Israel melakukan ini karena ya mereka untuk melakukan pembelaan diri begitu nih Mbak. Ngelihat respon negara-negara tetangga juga negara-negara besar yang kadang-kadang negara tetangga oke lah karena mereka memang di sekitarnya gitu. Kadang-kadang bisa dapat collateral damage dalam tanda petik begitu ya Mbak Ayu ya. Negara-negara besar tiba-tiba ikut campur begitu. What do you think about this? They're just being themselves aja gitu. Hmm. Pada dasarnya dalam politik internasional kita selalu melihat adanya struktur gitu ya, yang memang terbangun sejak Perang Dunia Kedua. Misalnya ada 5 negara anggota Dewan Keamanan PBB yang Ya. memiliki hak lebih banyak daripada negara-negara yang lain. Meskipun dalam HI kita mengenal tidak ada negara yang lebih tinggi daripada negara yang lain, tapi in fact dalam realitanya beberapa negara punya privilege seperti itu. Misalnya kepemilikan nuklir atau Ya. pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB. G7 menurut saya is a good representation of these big countries gitu ya. Jadi pada saat kemarin summit darurat ya Ya. 16 Juni mereka mengadakan summit, salah satu yang kemudian dikritisi menurut saya pribadi adalah statement mereka yang hanya menekankan pada one side aja. Jadi mereka bilang bahwa Israel tentu memiliki hak untuk self defense, namun sangat sedikit mengungkapkan yang terjadi sebenarnya bahwa serangan pertama dilakukan oleh Israel di tanggal 13 Juni gitu. Jadi sepertinya press release ataupun statement yang mereka keluarkan bersama tidak cukup berimbang begitu ya, dan ini dari Global South, negara-negara Global South seperti Indonesia, Afrika Selatan, Malaysia dan lain-lain juga merasakan concern yang sama bahwa G7 terlihat seperti tidak netral gitu dalam melihat isu ini atau tidak berimbang lah setidaknya. Dan Pak sangat penting untuk kita mengakui bahwa di dalam hukum internasional itu dalam pasal 51 Piagam PBB, hak membela diri bagi sebuah negara itu terjadi jika negara mengalami serangan bersenjata yang nyata gitu, bukan sekadar statement atau omon-omon atau mungkin rumor ya bahwa Israel akan mengirimkan nuklir, Iran akan mengirimkan nuklir ke Israel, tapi betul-betul harus terjadi dan eh, membela diri ini harus menjadi respon yang proporsional segera setelah dia mendapatkan serangan. Jadi
Dalam kasus ini Israel melakukan yang namanya preemptive strike terhadap Iran dengan dalil mencegah ancaman nuklir, Ya. which is IAEA sendiri sudah mengatakan bahwa sejauh ini mereka tidak menemukan adanya indikasi bahwa Iran telah mengembangkan senjata nuklir. Di sisi lain, saya merasa ini akan menjadi momentum ya. Kalau US push the button, kemungkinan Iran juga akan melakukan pengayaan uranium lebih daripada yang mereka sepakati. Karena toh US sudah melanggar beberapa perjanjian ya. Contohnya perjanjian bersama Iran gitu ya di tahun 2018. Iran sudah sepakat untuk menurunkan pengayaan uraniumnya atau membatasi fasilitas nuklirnya, disepakati pada saat itu oleh 5 anggota Dewan Keamanan PBB, disaksikan oleh Uni Eropa, tapi pada saat Trump menjabat, Trump keluar, US keluar daripada perjanjian itu. Ya. Jadi ketika negara besar melanggar, terus kenapa standar ganda diberlakukan oleh negara yang ya dianggap sebagai ancaman gitu ya. Ini tentu adalah sebuah um, apa ya, sebuah kekeliruan lah dalam implementasi hukum internasional gitu. Dan G7 sendiri itu jadinya mengaburkan batas antara apa yang defensif dan apa yang agresif. Mhm. Apakah Israel agresif atau defensif gitu. Itu Ya. lagi-lagi kalau kita membiarkan preemptive action yang dilakukan oleh Israel sah, maka ini akan mengubah norma hukum internasional. Hmm. Kedepannya akan menjadi lebih fleksibel dan negara mana saja bisa menggunakan dalil tersebut untuk menyerang negara lain, which is completely irrational, gitu sih. Itu dari G7 dan juga bagaimana G7 ngerespons ya Mbak ya. Tapi ada dua negara besar lain begitu ya, sebenarnya jadi tandingan dari G7. Russia dan China nih, Mhm. Mbak Ayu. Statementnya mereka lebih, kalau ngelihat narasi publik kayaknya mereka lebih pro Iran begitu ya. Nah, G7 ini kan sepertinya kalau kita ngomongin di era tahun 2000-an awal seperti tidak terlalu diperhitungkan tidak terlalu memperhitungkan Rusia sama China sebegitunya kayak tahun sekarang nih Mbak di 2025 gitu. Russia, China atau ditambah Korea Utara kadang-kadang suka bikin statement nyeleneh gitu ya. Ini kayaknya jadi penyeimbang di konflik ini. Nah, kalau kita nyebut Russia sama China nih, Mbak, apakah mereka benar-benar penyeimbang juga buat konflik ini yang juga mereka sebenarnya, saya pernah membaca statementnya bahwa Vladimir Putin juga menginginkan sebenarnya tidak ada konflik dan juga perang gitu di Iran dan juga Israel. Tapi peran dua negara ini gimana nih kalau Mbak Ayu ngeliat ya? Iya, iya, iya. Menarik ya, karena selama ini Rusia dan Cina tuh tidak terlalu dominan secara konfrontatif di Timur Tengah. Biasanya mereka melakukan yang namanya proxy gitu ya. Ya. Um, dan kemarin kita melihat bersama foreign ministernya Iran akan bertemu dengan Vladimir Putin gitu. Dan ini tentu menyatakan sikap Kremlin bahwa mereka akan mendukung posisi hukum internasional, di mana tidak bisa ada preemptive strikes. Jadi mereka menggunakan hal-hal normatif, argumen-argumen normatif seperti hukum internasional. Ya meskipun Rusia juga beberapa kali melanggar hukum internasional, Ya. tapi seperti itulah Mas, dunia internasional itu. Di depan dia bisa berkata bahwa oke, kita ingin menjunjung tinggi kemanusiaan, tapi di belakang juga bisa hal-hal yang lain terjadi gitu ya. Jadi Rusia sendiri sebenarnya sudah memberikan dukungannya secara strategis dan juga geopolitik kepada Iran gitu ya. Pertama, Putin memang sudah tegas juga bilang bahwa apa yang dilakukan oleh Iran itu adalah respon terhadap tindakan atau serangan yang dilakukan oleh Israel yang dibantu oleh Amerika Serikat. Jadi Putin menyalahkan Israel dan Amerika Serikat terhadap eskalasi konflik yang Ya. terjadi gitu. Uh, Apalagi ketika Amerika Serikat menargetkan fasilitas nuklir Iran ya, itu kan sangat strategis ya untuk Betul. sebuah negara ya. Apalagi kalau kita bicara isu energi gitu. Jadi um, saya pikir motivasi Rusia kalau dalam hal ini bisa jadi karena ingin membantu sekutu tentu saja. Tapi yang kedua saya lihat juga secara ekonomi politik ada selat apa namanya Hormuz di sana yang apa namanya yang sangat krusial bagi oil trades. 40 sampai 50% minyak yang apa namanya dari Rusia itu dikirimkan atau ditransportasikan melalui selat tersebut. Jadi ketika Iran kan beberapa kali memang sempat mengancam ya, dan kemarin sudah ada vote di parlemennya untuk menutup. Tapi selama ini kita tidak pernah melihat Iran betul-betul menutup gitu. Ya. Tapi kalau memang itu terjadi, ini kan akan membahayakan juga untuk keberlangsungan ekonomi di Rusia sama di Cina gitu ya. Jadi mungkin
apa namanya Rusia di sini ingin menjadi mediator juga, tapi ditolak oleh Amerika dan Israel karena posisi yang tidak netral gitu ya. Itu kalau kita bicara soal Rusia. Kalau kita bicara soal Cina, mungkin dalam hal ini lebih pasif ya. Kalau kita bandingkan dengan Rusia, tentu saja Putin lebih aktif dalam menyuarakan isu ini. Cuman kalau Cina lebih mengedepankan kepada stabilitas ekonomi, kemudian dialog terbuka antara negara gitu ya. Eh, tentu dengan ancaman yang sama, Cina juga adalah importer utama minyak dari negara-negara Teluk gitu. Jadi kalau negara-negara Teluk suffer in terms of oil and gases, juga Cina juga akan seperti itu. Dan apa namanya kita bisa lihat bahwa dunia itu Mas menurut saya jadinya terbagi menjadi barat dan timur lagi gitu. Jadi Ya, kita menuju kepada bipolaritas gitu. Di mana apa namanya ada segmentasi antara orang-orang yang mendukung Israel dan Amerika Serikat dan juga orang-orang yang mendukung Iran dan Rusia gitu. Dan di media ini juga kelihatan gitu. Jadi kita telah terpecah menjadi dua dua kutub gitu ya, kembali menjadi dua kutub lagi. Dan mudah-mudahan ada negara-negara yang bisa menjadi alternatif ya. Kita bisa melihat ada BRICS misalnya, ada juga misalnya apa namanya Shanghai Cooperation Organization yang juga bicara tentang keamanan juga, yang anggotanya lebih diverse juga. Jadi mudah-mudahan tidak terperangkap dalam bipolaritas seperti yang terjadi pada Perang Dingin gitu. mhm. Gitu sih Mas. Jadi untuk dua negara ini sepertinya ke depannya akan mulai masuk juga ke dalam konstelasi politik di Timur Tengah gitu. Tadinya kan lebih pasif ya. Jadi seru nih kalau misalnya kita sekarang kaitkan dengan situasi yang ada sekarang, Mbak Ayu gitu. Kita coba ngelihat dari timeline di tanggal 24 Juni begitu ya. Iya. Dari pagi begitu waktu Indonesia, Trump mengatakan bahwa kedua negara akan melakukan gencatan senjata nih, Mbak Ya. Ayu. Iran di jam sebelum makan siang di waktu Indonesia Barat bilang nggak, kita belum ada pengumuman untuk hal itu gitu. Tapi pas di jam makan siang waktu Indonesia Barat, around jam setengah satuan, ada pengumuman, ada beberapa portal berita menyampaikan bahwa di televisi Iran menyatakan bahwa Iran siap untuk melakukan gencatan senjata. Belum melakukan, tapi siap melakukan gencatan senjata. Nah, di tengah klaim dalam tanda petik sepihak dari Amerika Serikat. Terus juga ada sempat bantahan Iran dan juga statement terbaru nih. Gimana kita coba bisa memaknai gencatan senjata dalam konteks konflik yang ada di Iran sama Israel ini, Mbak? Apakah benar-benar akan meredakan konflik atau kayak cuman bagian dari perang narasi nih, Mbak? Especially kalau misalnya kita ngeliat dari Trump gitu ya. Gimana nih, Mbak Ayu ngeliatnya? Iya, iya, iya. Jadi Trump ini punya gaya politik luar negeri yang unik ya. Jadi dia menggunakan serangan sebagai alat diplomasi. Saya belum pernah mengenal ada pemimpin dunia seperti itu sebelumnya Mhm. ya. At least dari apa ilmu pengetahuan yang saya pahami gitu. Karena sebelum dilakukan diplomasi dia melakukan serangan aktif dulu kepada Hmm. fasilitas nuklir di Iran. Kita berbicara sekarang di hari apa nih Selasa ya Mas ya. Yep. Kita tentu ke depannya saya tidak bisa menjamin apa yang saya sampaikan akan berlaku terus ya sampai Ya. podcast ini ditayangkan. Tapi perlu kita pahami bahwa yang terjadi adalah negara itu akan selalu punya pertimbangan. Entah dia mau meluncurkan rudal balistiknya, dia mau mengirimkan drones-nya, dia mau menyadap, itu selalu ada pertimbangan-pertimbangan realistis. Dalam hubungan internasional tidak ada teman yang abadi, yang ada adalah kepentingan nasional yang abadi. Jadi, again tergantung daripada kepentingan nasionalnya dia. Trump mungkin memframing hal tersebut karena dia ingin apa namanya publik mendesak juga gitu ya, ikut mendesak juga kepada pemimpin-pemimpin negara ini bahwa kita tidak akan mungkin melakukan serangan demi serangan karena pada akhirnya hanya akan merugikan sipil juga gitu. Mungkin ini adalah bagian dari framing dan juga mungkin adalah bagian dari alat diplomasi Trump sendiri. Tapi sampai sejauh ini menurut saya Iran tidak akan menyerah begitu saja, Ya. apalagi sejak mereka sudah mengeluarkan ilmuwan sudah sejak 13 Juni komandannya terbunuh, komandan Islamic Revolution eh, apa namanya korpsnya terbunuh, kemudian ilmuwan terbaik nuklirnya terbunuh. Jadi Iran has everything to lose lah dalam dalam apa namanya dalam perang ini gitu. Ya. Dan statement kemarin dari Supreme Leadernya bahwa apa namanya ya Israel harus membunuh kami semua dulu baru Iran akan menyerahkan gitu. Jadi this is a political statement. uh, Tidak akan mungkin menyerah hanya karena Trump
bilang begitu gitu. Jadi framing ini bisa aja meningkatkan citra Trump karena kita tahu Trump adalah presiden sosial media gitu ya. Dia ingin mendapatkan dukungan narasi dari masyarakat, dari publik begitu ya, agar US bisa dianggap sebagai pahlawan dunia. Pada dasarnya ketika US terlibat, maka US harus siap juga ketika Rusia terlibat. Karena Iran tentu akan menggunakan kapital aliansinya untuk membantu dalam memenangkan peperangan ini, gitu. Pertanyaan aku berikutnya jadi gini Mbak Ayu. Jadi apakah karena tadi Mbak Ayu sempat mention bahwa Trump ini kan seperti presiden sosial media begitu ya, aktif banget gitu dia di Twitter gitu. Bahkan announcement-nya juga di Twitter semua kayaknya. Orang juga tanya via Twitter gitu kan. Eh, apakah gara-gara dia pengen memperlihatkan bahwa Amerika adalah polisi dunia dalam tanda petik gitu ya, bisa menciptakan perdamaian juga begitu. So that's the reasons why dia yang ngumumin bahwa dua negara yaitu Iran dan juga Israel ini tuh mau gencatan senjata, atau sebenarnya ada motif lain Mbak Amerika di sini nih Mbak? Atau karena justru malah udah keserang gitu, Menurut pangkalan militernya gitu. Iya, iya. Tapi kan dalam hal ini memang penyerangan. Nah ini juga keterlibatan Qatar ya dalam Hmm. perang ini secara nggak langsung menjadi proksi juga karena pangkalan militer US di Qatar kan yang digunakan untuk melakukan penyerangan terhadap Iran gitu ya. Jadi menurut saya pribadi ini bukan hanya masalah apa ya? eh, bukan hanya masalah membalaskan dendam aja, tapi ini menjaga kestabilan domestik gitu. Jadi sekalinya ada intervensi ke Iran, Iran selamanya akan bergulir terus gitu. Jadi sekalinya berhasil intervensi asing di Iran, seperti yang terjadi di Afghanistan, maka pasukan Amerika akan masuk dan membuat pangkalan militer di sana, akan mengontrol peradaban di sana, seperti itulah ya. Kehidupan sosial, ekonomi, politiknya akan di bawah pengawasan kontrol dari Amerika. Tentu ini bukan skenario yang baik untuk Iran sendiri sebagai negara yang besar gitu ya. Secara geografi Iran tuh besar itu berapa belas kali lipatnya dari UK kan sebenarnya. Jadi eh, tentu di sini menurut saya Amerika Serikat mengatakan seperti itu atau Trump mengatakan seperti itu sehingga narasi yang terbentuk adalah Iran nggak punya pilihan lain kecuali ceasefire, Israel juga nggak punya pilihan lain kecuali ceasefire gitu. Padahal ada opsi-opsi lain kan di atas meja pemerintah mereka. Cuman yang Trump ingin publik yakin bahwa kita nggak ada pilihan lain nih selain ceasefire gitu. Itu yang mudah-mudahan dibeli atau ketangkap lah oleh pemerintah, oleh publik baik di khususnya di Iran ya, Ya. bahwa memang sepertinya lebih bagus, lebih menguntungkan untuk kita kalau kita ceasefire sekarang karena sudah ada jaminan dari Trump bahwa Israel juga akan ceasefire. Kan Trump dianggap sebagai aliansi dekatnya Netanyahu gitu ya. Ya. Jadi ketika Trump bilang Israel akan ceasefire, kalau kamu ceasefire, mungkin itu akan menjadi sebuah framing gitu. Jadi psychological war juga ada di sini. Ada perang psikis di sini tuh. Berusaha untuk meyakinkan satu sama lain. Kalau tidak akan menyerang satu sama lain gitu. Mhm. Nah, posisi ini kan akhirnya kayak kesannya Iran yang bakal jadi sorotan gitu ya Mbak ya. Let's say ceasefire gitu, di benar-benar Iran benar-benar ceasefire nih. Apakah keputusan buat gencatan senjata ini bakal memperkuat posisi Iran sebagai aktor rasional dalam konflik regional, atau justru malah dipersepsiin sama dunia Barat sebagai wah mereka lemah juga nih sama Israel dan sekutunya nih Mbak? This is very tricky ya, karena sampai sejauh ini sebenarnya kalau kita bicara geopolitik, Iran sendiri adalah negara yang dulunya Persia, it's a huge kingdom ya, Mhm. dan memiliki sistem keamanan natural, Mas, desert, gurun, pegunungan gitu ya. Ya. Jadi ketika pun terjadi perang fisik secara langsung gitu ya, maka apa namanya defense sistemnya akan lebih baik. Hanya saja kalau Iran menyerah lebih dulu, tentu ini akan mengirimkan message juga kepada yang lain. Pertama, kenapa harus Trump yang menjadi mediatornya gitu Ya. ya. Negara yang keluar daripada perjanjian kita di 2018 kemudian mengontrol gitu ya. Kemudian yang kedua, kenapa harus sekarang ketika kita sudah diserang? Ya kan, ketika kita sudah apa namanya sudah istilahnya we have everything at our stake yang kita sudah pertaruhkan gitu. Jadi uh, saya rasa ketimbang memikirkan pandangan publik internasional, Iran akan lebih fokus kepada stabilitas domestik, terutama mengamankan domestiknya gitu ya. Jangan sampai
serangan-serangan seperti ini nanti menjadi membabi buta dan akhirnya menghancurkan secara domestik. Dan perlu kita garis bawahi, Iran itu sudah mendapatkan sanksi dari dunia internasional sejak tahun 1900-an gitu. Dan sanksi internasional itu memang sudah menyulitkan Iran sampai dengan hari ini. Jadi kita harus mengetahui juga bahwa backstory-nya sejak US secara unilateral mensanksi Iran, investasinya, inflasi, daya beli masyarakat menurun, krisis ekonomi itu sudah hal yang lumrah terjadi. Mereka harus diam-diam trading minyak gitu, tidak boleh melintasi jalur di mana US military base ada gitu. Jadi menurut saya Amerika harus berhati-hati dengan Israel. Jangan sampai kita malah mendorong Iran untuk lebih agresif ke depannya, malah malah justru mengembangkan uraniumnya, mengembangkan nuklirnya jauh lebih agresif gitu ya, dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya gitu. Karena the answer was dari dulu memang the answer adalah mungkin memiliki nuklir itu bisa mengamankan, seperti yang kita lihat antara Amerika Serikat dengan Rusia Ya. tidak menyerang satu sama lain karena dua-duanya punya nuklir. Seperti India dan Pakistan selalu berkonflik tapi nggak pernah saling menyerang secara fisik karena dua-duanya punya nuklir. Mungkin saja bagi sebagian orang dan saya juga yakin ini kalau tidak Trump tidak berhati-hati, Israel masih balik menyerang, mungkin ini akan mendorong Iran untuk jauh lebih agresif dan akhirnya mengembangkan nuklirnya secara secara ilegal sendiri gitu ya dan tanpa apa namanya tanpa peduli lagi tentang norma-norma hukum internasional. Situasinya makin serem nih Mbak kalau misalnya memang akhirnya nggak nemu jalan tengah begitu. Mhm. Eh, aku pengen coba tahu nih Mbak, kalau good scenario adalah pasti em, kedua negara akhirnya bisa benar-benar gencatan senjata dan perdamaian dunia akan lebih mudah diwujudkan kalau tidak ada perang lagi nih Mbak. Tapi kalau misalnya nih, ini kan sebenarnya situasi yang udah lama muncul gitu, bahkan udah kayak 50 tahunan gitu ya, dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2025. Worst thing that could happen kalau misalnya emang ini nggak ketemu jalan tengahnya Mbak gitu. Ceasefire, habis itu pecah lagi perangnya. Ceasefire pecah lagi gitu. Dampaknya buat ke dunia internasional apa ya Mbak ya dari konflik negara dua ini nih Mbak? Oh, pastinya kalau kita bicara secara ekonomi politik, pasti kita akan suffer juga ya. Karena seperti yang saya bilang tadi cerita tentang Hormuz Straits, di mana apa namanya perdagangan dunia juga melintasi selat tersebut ya, dan ekspor impor minyak juga melintasi apa namanya selat tersebut, perairan tersebut. Jadi ketika jangankan Iran menutup ya, sekarang saja isu bahwa sudah ada perang itu harga minyak dunia tuh udah melonjak, Mas. Udah Ya. naik 8% daripada yang sebelumnya. Jadi situasi perekonomian dunia sudah pasti akan suffer juga dengan keberadaan perang ini. Apalagi ketika perang ini berlangsung sangat panjang ya, seperti itu. Jadi tentu akan banyak harga-harga bahan pokok yang naik kalau kita bicara tentang kenaikan harga minyak dunia gitu ya. Kita juga bicara tentang keamanan, misalnya sekarang kita bisa lihat beberapa pesawat komersil sudah jadi tidak aman lagi melintasi Ya. apa namanya melintasi eh, udara ya, wilayah udara negara tertentu sudah sangat-sangat tidak aman gitu ya. Ini malah menimbulkan apa namanya dinamika baru lagi gitu. Jadi sudah mengganggu persoalan apa namanya sosial ekonomi udah sosial juga akan terganggu gitu. Pasti akan menghambat juga apa namanya hubungan bilateral atau hubungan multilateral antara negara misalnya orang juga akan kalau saya pribadi peran PBB akan sangat terdesak dalam hal ini karena gagal menjadi organisasi multilateral yang bisa menyelesaikan masalah ini gitu kan atau setidaknya memberikan rekomendasi atau resolusi yang mampu mengatasi ini. Hmm. Dan saya tadi bicara tentang Rusia juga saya lupa ketinggalan bahwa salah satu peran Rusia adalah memveto ya resolusi yang agak keras terhadap Iran gitu. Itu juga menurut saya keberpihakan yang menarik untuk kita simak gitu. Hmm. Jadi perang ketika ini berkelanjutan kita bisa lihat contohnya seperti di Afghanistan ada poverty, systematic poverty. Tentu secara dalam negeri mereka akan merasakan kesengsaraan, akan banyak bencana-bencana kemanusiaan yang terjadi. Tapi regionally, kalau memang perang ini terjadi secara berkelanjutan dan Iran betul mengadakan pengayaan uranium sebagai senjata nuklir, maka tentu kita akan melihat apa namanya bisa jadi ke arah eh, Israel dan Amerika Serikat akan mereda karena Iran sudah punya nuklir.
Atau lebih lanjut lagi, ketika dia tidak punya nuklir, maka mungkin akan datang bantuan dari Rusia yang apa namanya, yang bisa memperkuat sistem militer di Iran gitu. Kita masih melihat kemungkinan-kemungkinan itu. Tapi kalau saya ditanya, ketika Iran mengembangkan nuklir, apakah US dan Israel masih berani menyerang? Menurut saya sih enggak. Udah pasti Mhm. enggak. Itu kita bisa lihat dari Korea Utara ya. Korea Utara sudah dianggap sangat-sangat problematik, tapi masih tetap dibiarkan ya karena mereka mengembangkan nuklir gitu, Mhm. senjata nuklir. Nah, worst things yang dibayangkan oleh publik kan adalah Perang Dunia Ketiga nih, Mbak. Mungkin nggak cikal bakalnya di sini gitu. Kalau misalnya memang ini eskalasinya tinggi banget ya, karena udah kalau terlalu banyak meme yang aku lihat, Mbak, kayak misalnya sampai rundown Perang Dunia Ketiga, sampai rundown kiamat besar tuh udah keluar begitu di sosial media. World Iya, War iya. III nih, kadang dikaitin sama konflik Iran sama Israel ini gitu. Is it too far omongan soal publik atau sebenarnya memang bisa aja nih pecahnya di sini gitu, Mbak? Definisi perang dunia itu kan sangat partikular dalam HI Hmm. ya. Perang dunia itu kan artinya kita memiliki banyak negara-negara yang terlibat dalam peperangan ini. Yep. So far kan yang kita lihat baru dua negara sebenarnya yang sedang berperang gitu ya. Seperti kita lihat Ukraine versus Rusia aja. Dan potensi untuk eskalasi menjadi perang dunia ada, tapi juga tidak mudah terjadi karena kita tahu bahwa Perang Dunia Kedua itu membawa luka yang begitu besar sekali di masyarakat, di ingatan, di memori politik kita sebagai masyarakat dunia tuh, meskipun banyak di antara kita belum lahir, tapi kita tahulah bagaimana kepedihan pada saat Perang Dunia Ya. terjadi. Kemungkinan terjadi ada kalau kita lihat negara-negara akan bergabung, seperti Rusia akan aktif untuk memberikan dukungannya secara fisik, secara langsung ya, secara apa, rudal, balistik dan drone dan lain-lain. Atau negara-negara yang lain seperti Lebanon misalnya, di situ ada Hizbullah yang sudah Ya. mengemukakan mereka siap untuk membela Iran. Kalau itu terjadi, maka Israel akan dikepung dari kiri dan dari kanan gitu. Saya Hmm. pikir itu akan menjadi dinamika yang sangat menarik untuk dilihat ya. Jadi untuk negara-negara selain itu, misalnya seperti Arab Saudi, negara-negara Organisasi Kerjasama Islam, OKI, karena kedekatan ideologis mereka dengan Amerika Serikat atau kedekatan ekonomi lah gitu ya dengan Ya. Amerika Serikat, maka kemungkinan kecil mereka mau terlibat di dalam peperangan ini. Again, this is my prediction as a scholar. Kita akan mungkin melihat hal yang sangat signifikan berbeda terjadi, tapi dari pembacaan saya selama ini, negara seperti contohnya Bahrain, contohnya Uni Emirat Arab, contohnya Jordania, itu kan sudah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel ya. Ya. Jadi mereka sudah melakukan melalui Abraham Concord tahun 2020 tuh mereka sudah menormalisasi hubungannya. Tapi dengan hal yang sekarang terjadi, publik masyarakat di negara-negara masing-masing ini itu melakukan demonstrasi yang besar-besaran Mas untuk Ya. apa namanya, anti Israel, protes gitu ya, dan ingin memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Jadi ada tekanan secara domestik juga terhadap pemerintah-pemerintah negara-negara Arab ini gitu. Itu yes-nya, kemungkinan terlibatnya ya. Ya. Tapi kemungkinan kenapa saya bilang susah untuk terjadi karena eh, sekarang dunia sedang menghadapi krisis ekonomi, dalam artian di Jepang contohnya ini kita lagi suffering juga dalam hal apa namanya, krisis beras misalnya gitu Ya. ya. Jadi setelah pandemi itu dunia tuh sekarang sedang melambat pertumbuhannya. Jadi kenapa kita harus wasting our resources untuk sesuatu yang akan apa namanya, justru akan malah memperlambat pertumbuhan negara kita sendiri gitu kan. Yaitu terlibat dalam perang yang bukan perang kita gitu. Hmm. Jadi so far saya cuma bisa kasih poin yang ini, we'll see, karena perkembangannya akan sangat pesat terjadi. Kita bisa memantau saja, tapi kemungkinan-kemungkinan yang saya sampaikan tadi bisa terjadi gitu ya. Either Iran akan mengembangkan nuklirnya atau konflik ini akan dieskalasi dengan hadirnya Rusia atau terlibatnya Hizbullah dari Libanon gitu. Itu mungkin kemungkinan-kemungkinan bisa terjadi juga. Oke. It's gonna be my last questions nih, Mbak Ayu. Oke, sip. Publik banyak banget nih kegiring, bukan kegiring sih, baca berita gitu ya di era sekarang gitu. Kadang informasi sering nggak berimbang nih, Mbak, gitu. Kadang-kadang terlalu one sided, kadang-kadang terlalu nggak jelas gitu, atau cuma sekedar ngutip tapi nggak tahu asal dari mana nih, Mbak.
kita bicara soal publik Indonesia dulu gitu. Gimana caranya kita bisa memilah berita supaya akhirnya kita tahu duduk masalahnya secara clear nih. Karena pemberitaan dengan eskalasi yang sangat cepat ini kan biasanya rawan muncul misleading ya, Mbak. Gitu. What should the netizen do gitu? Apa yang harus society do untuk memahami soal isu yang kayak gini nih, Mbak? This is such a good question. Tadi tuh sempat kita juga bingung ya pada saat ada media yang memberitakan Iran sudah setuju untuk ceasefire sebagai judul gitu ya. Ternyata pada saat dibaca ya nggak ada statement resmi sebenarnya dari pemerintah Iran yet gitu ya. Jadi kita perlu sekali untuk memverifikasi sumbernya, karena sekarang media itu dibanjiri oleh banyak sekali informasi, overload of information, orang yang ingin menciptakan traffic, orang yang ingin menciptakan, mengambil istilahnya viralnya gitu ya. Jadi kita harus memilih sumber atau media yang memiliki rekam jejak kredibel sebagai media ya gitu yang resmi itu. Kemudian yang kedua, apabila ada akun-akun yang saya paham sekarang ada apa citizens journalist atau netizen Ya. journalist di mana orang-orang menyampaikan analisisnya gitu ya menggunakan sosial media, tapi take it as a grain salt gitu. Jadi jangan terlalu diseriusin dalam artian itu menjadi ideologi kita, karena kita harus mau mencari apa berita-berita yang berimbang gitu. Kalau perlu kita gunakan alat bantu seperti Google Fact Check misalnya. Dan kita perlu telusuri apakah informasi ini memiliki bias atau prejudis tertentu gitu. Misalnya bias bahwa semua orang Israel itu eh, buruk misalnya gitu ya, Ya. atau semua orang Yahudi gitu ya. Semua orang Yahudi lah yang seringkali kasihan mendapatkan bias atau prejudis yang salah gitu ya. Jadinya kita malah terjebak di dalam echo chamber gitu. Kemudian yang kedua kita harus memahami juga sejarah geopolitik di antara negara ini. Kenapa Israel begini, kenapa Iran begini gitu ya. Kenapa Amerika begini, kenapa Rusia begini. Jadi konflik ini bukan cuma sekedar konflik agama atau konflik etnis saja, tapi menurut saya juga ada kolonialisme di dalamnya, ada imperialisme di dalamnya, ada perebutan pengaruh di kawasan. Kalau Iran nggak bergerak ya Israel akan lebih dominan di kawasan gitu ya. Ada ketimpangan kekuatan militer, ada ketimpangan kekuatan diplomatik gitu ya antara US dan Iran misalnya. Kemudian pelajari sejarah konflik dari berbagai macam perspektif. Apakah perspektifnya negara-negara Arab, misalnya kan seringkali orang mengeluh kenapa sih negara Islam itu atau negara Arab itu kok lambat sekali dalam isu ini. Again, saya harus tekankan bahwa sebagai negara tentu saya ingin sebagai negara pasti negara tersebut ingin melindungi kepentingan nasionalnya gitu ya Ya. daripada ikut terlibat dalam perang orang lain yang tentu saja akan membawa dampak gitu ya. Terdengar agak ini ya, tapi sinis ya, tapi Hmm. memang seperti itu. Realita politik internasional itu begitu. Kepentingan nasional nomor satu. Kemudian setelah kita pahami sejarahnya, barulah kita bisa sharing informasi yang kita pahami sebagai opinion gitu. Kita harus disclaimer bahwa apa yang kita ketahui adalah sebuah opini dan tentu saja opini datang dari analisis fakta-fakta yang ada itu juga nggak masalah sebenarnya. Dan saya senang sekali melihat di sosial media ada banyak orang-orang yang mulai menyuarakan, hanya saja patut berhati-hati jangan sampai kita malah meyakini informasi dari sumber yang salah dan akhirnya memberikan kita eh, apa namanya prejudis yang salah juga kepada kelompok tertentu. Double check segala informasi gitu ya. Jangan percaya cuma satu akun aja. Benar-benar dicek semuanya. Jangan sampai ke gocek gitu. So, Mbak Ayu, thank you so much sudah mau nyempatin waktu buat ngobrol kali ini soal isu yang sebenarnya eskalasinya cepat banget. Setelah rekaman ini kita juga nggak tahu sebenarnya bakal ada apa lagi. Tapi mungkin Iya. ada nggak nih yang kelewat Mbak Ayu yang pengen disampaikan lagi mengenai konflik ini nih Mbak? Sebenarnya tadi pengen ngomongin Indonesia ya. Hmm, Indonesia kan Pak Prabowo kemarin pada saat ada pertemuan G7 lebih memilih ke Rusia. Ini betul. juga dibicarakan di sini di Jepang Nah, tuh. Itu Presiden Indonesia lebih memilih ke Rusia. Sebenarnya kalau dari Pak Prabowo sendiri mungkin option itu diambil walaupun secara verbal dikatakan tidak memilih ya. Kebetulan saja agendanya ah, mungkin lebih diutamakan gitu. Tapi menurut saya it's a statement bahwa uh, Prabowo menyadari apa yang dilakukan sebagai apa namanya mendekat ke Rusia untuk pengimbang lah apa yang terjadi sekarang gitu. Dan menurut saya Indonesia sendiri sebenarnya bisa mengambil posisi yang sangat
bagus ya, sangat strategis dalam isu ini. Kita dikenal sebagai negara yang dengan politik luar negeri bebas aktif. Yang pertama, kita juga bagian dari gerakan non-blok. Kemudian kita juga berusaha untuk menambah lebih banyak teman gitu ya. Kita tidak berpihak pada salah satu kubu saja. Dan kita juga dipercaya. Kemarin saya lihat ada undangan dari Iran untuk Presiden Prabowo. Menurut saya ini adalah sebuah sign juga bahwa Iran mempercayai Indonesia juga gitu kan. Jadi kalau memang mau dimanfaatkan diplomasi kapital ini, Indonesia juga bisa menjadi jembatan. Salah satu sign-nya juga ketika Presiden pada saat pertemuan dengan PM Prancis bilang kita akan mengakui Israel kalau Israel mau mengakui Palestina. Untuk kalangan pro Palestina dalam negeri mungkin ini sesuatu yang sangat salah gitu ya. Ya. Tapi pada dasarnya kalau kita pahami maknanya adalah Prabowo tidak tetap ingin memperjuangkan kemerdekaan Palestina gitu. Jadi tetap values-nya atau kepentingannya nggak berubah gitu. Tetap Hmm. ingin Palestina tuh merdeka gitu. Jadi stance ini menurut saya tentu sangat appealing untuk Israel bahwa Prabowo tidak hanya memilih satu pihak saja tapi juga mengakui bahwa oke, Israel juga punya hak untuk eksis gitu ya, tapi eh, Israel juga harus mengakui keberadaan Palestina sebagai sebuah negara yang punya sovereignty gitu. Jadi overall saya pikir Indonesia is on a good track. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa mengambil posisi-posisi strategis ya di berbagai forum dan tentu saja menjaga kestabilan domestik kita di tengah huru-hara geopolitik global Ya. ini. Gitu. Oke, semoga kebijakan Paulo Gray Indonesia tetap bagus gitu ya, Mbak, dan membawa Indonesia di posisi yang strategis. Itu harapan yang pertama. Harapan yang kedua, semoga konflik Iran dan juga Israel bisa segera reda gitu, supaya akhirnya perdamaian dunia itu jadi segera terwujudkan gitu. Karena masalah kayaknya banyak banget ya, masalah domestik banyak, internasional banyak, kudu kelar lah satu-satu semuanya. But yeah, it's a wrap for today. Once again, thank you so much Mbak Ayu Anastasia Rahman dari UBM Gorontalo ya, udah menyempatkan waktu buat ngobrol kali ini. And Sobat Isi ID, thank you so much for listening. I'll see you on next episode. Nama saya Muhammad Syarif. Have a nice day. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.